laisal adab fahuwa dzubab. Siapa yang tak beradab, maka tak ubahnya seperti lalat. Bagaimana seekor lalat itu? Di mana seekor lalat itu hinggap di kotoran juga hinggap di pipi. Nah, artinya ini gambaran contoh bagi manusia-manusia yang tak beretika, yang tak memiliki akhlakul karimah. Oleh karenanya penting sekali kita didik generasi-generasi remaja ini dengan akhlakul karimah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Baik pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hari ini kita akan melaksanakan podcast edisi ke-19 dengan materi yang luar biasa. Atau biasa dulu, Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya saja. Ya. Jadi materi kita ini sengaja didatangkan jauh saja. Jauh, yaitu Ustadz Kiai Khalil Muhajirin. Yaitu beliau ini profil sedikit, beliau merupakan pimpinan Ponpes Raudatul Salam Rambah. Dan saya dengar, Zat, Ustadz kayaknya punya 2 rumah katanya, Zat. Ya betul, Zat? Insya Allah ya. Ya. Dua orang rumah atau 2 rumah, Zat? 2 rumah masih 1 rumah. Satu gitu, orang Zat. Rumah. Ya. Oke. Jadi materi kita ini membahas nanti tentang akhlak adab lebih tinggi daripada ilmu, seputar akhlak dan ilmu zaman now. Seperti kita ketahui, saat ilmu zaman now ya, anak zaman now ini kadang ada yang punya adab, ada yang tidak, gitu kan? Yeah. Dan kita berikan kesempatan kepada materi kita untuk menyampaikan materi tentang adab lebih tinggi pada ilmu. Kepada Ustadz kita, Buya Khalil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan rutinitas seperti biasanya di Fastabiqul Khairat ini. Mudah-mudahan senantiasa kegiatan ini memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam terlimpahkan ke junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi berkenaan dengan akhlak dan adab. Para pemirsa yang budiman, di zaman akhir ini sungguh sangat merisaukan kita semua. Generasi-generasi remaja yang jauh dari etika dan moral agama, jauh dari tata krama, adab dan kesopanan. Dan kebetulan saya sendiri kurang lebih sudah 7 tahun berkhidmah, ikut menjadi mu'alim di warga binaan Lapas Pasir Pengarean. Kurang lebih 7 tahun. Sehingga nampaklah hampir setiap saat bagaimana generasi-generasi remaja kita yang masuk dalam Lapas Pasir Pengarean khususnya. Dan muara dari penyebab itu semua adalah akhlak dan adab yang sangat minim sekali, bahkan tidak ada dilakukan oleh mereka. Dan mereka tidak tahu tentang hal itu semua.
Padahal kalau kita tengok, mereka juga sekolah, mereka juga mengenyam pendidikan. Cuman sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, al-adab fauqal ilmi, memang benar adanya. Bahwa adab itu adalah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena buahnya ilmu itu adalah adab. Bagaimana seseorang punya banyak pengetahuan tentang agama, ini tidak akan ada nilainya apa-apa ketika dia tidak beradab dan tidak berakhlak. Karena ibarat adab itu adalah buahnya ilmu. Maka dalam sebuah makalah yang mungkin kita sering dengar bersama, man laisal adab fahuwa dzubab. Siapa yang tak beradab, maka tak ubahnya seperti lalat. Bagaimana seekor lalat itu? Di mana seekor lalat itu hinggap di kotoran juga hinggap di pipi. Nah, artinya ini gambaran contoh bagi manusia-manusia yang tak beretika, yang tak memiliki akhlakul karimah. Oleh karenanya penting sekali kita didik generasi-generasi remaja ini dengan akhlakul karimah, dengan adab dan kesopanan yang baik. Karena tanpa itu, maka sangat mengkhawatirkan sekali untuk masa depan generasi-generasi remaja masa kini. Bahkan dalam sebuah makalah disampaikan oleh Syekh Hasan Basri, man la adabalahu la ilmalah. Siapa orang yang tak punya adab, maka dia sama hanya dengan tak berilmu. Artinya apa? Berarti ilmu yang dia dapat itu tak diamalkan. Maka percuma saja banyak ilmunya, segudang ilmunya. Tapi untuk realisasi daripada ilmu yang mereka tahu, tidak sama sekali diamalkan. Para pemirsa yang budiman, ini sebagaimana visi misi Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Para pemirsa yang budiman dan semua kita yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam sebuah makalah mengatakan saking pentingnya adab, man la adabalahu la syari'atalahu. Orang yang tak punya adab berarti dia tak punya syariat. Waman la syari'atalahu la tauhidalahu. Juga dia tidak punya tauhid. Waman la tauhidalahu la imanalahu. Siapa yang tak punya tauhid berarti dia tidak punya iman. Oleh karenanya muara dari segala kebaikan itu adalah akhlakul karimah dan adab, tutur kata, perilaku yang baik, yang santun. Dan kewajiban bagi orang tua. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Ternyata bukan hanya sekedar memberikan nutrisi makanan saja, tanpa memberikan nutrisi ruhani pada jiwa anak-anaknya. Nah, maka di antara kewajiban orang tua adalah ayyuhsina adabahu, untuk memperbaiki adab putra-putrinya. Maka sejak kecil, sejak dini diajarkan kepada mereka bagaimana cara memberi sesuatu, bagaimana cara menerima sesuatu, dengan tangan yang mana mereka menerimanya, adabnya mau tidur dan segala macam, semua itu menjadi kewajiban orang tua untuk mengajarkan dan mendidik putra-putrinya. Dan sangat-sangat beresiko bagi orang tua yang mengabaikan adab dan akhlak ini. Kenapa? Karena seandainya ini diabaikan, maka akan berimbas kepada orang tuanya sendiri, sehingga beranjak dewasa putra-putrinya dia tak tahu tata krama, dia tak tahu sopan santun, sehingga nanti bisa jadi orang tuanya terabaikan gara-gara memiliki putra-putri yang tidak beretika dan tidak beradab. Dan ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dan manfaatnya bukan hanya ketika orang tua masih hidup saja. Bahkan ketika orang tua telah meninggal dunia sekalipun,
Ketika memiliki anak yang berakhlakul karimah, anak yang beradab yang baik, insya Allah kemuliaan tersendiri bagi orang tua di dunia hatta fil akhirah, sampai di akhirat. Nah, ini saking pentingnya adab. Demikian kira-kira cukup. Baik, terima kasih kepada materi kita. Jadi di depan kita ini Zat, ada kopi Zat. Masya Jadi Allah, ini Masya ada Allah. namanya kopi podcast Astagfirullah Herot Zat. Jadi bolehlah kita nikmati dulu Zat, kan? Ya, coba kita nikmati dulu. Nikmati sambil menengok keadaan hujan saya. Jadi kita kalau hujan itu Zat dianjurkan berdoa Allahumma shayyiban nafi'an gitu. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, beda rasanya, mantap luar biasa. Nah, cocok sesuai selera. Cocok untuk semua umur saja. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Zat, tadi Ane lupa Zat. Jadi sebelum apa tuh harusnya kita salam dulu Zat. Karena di dalam apa itu kita harus menghargai orang yang lebih tua kita Zat. Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan apa saya, bukan terima uang serang fajar apa enggak kan? Siap, ini namanya adab terhadap yang lebih tua gitu. Apalagi seorang buya gitu kan. Ya. Baik, kita masuk sesi berikutnya Zat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada pemateri ya. Jadi kita tengok kondisi sekarang, sebenarnya apa itu Ustaz? Apa perbedaan antara adab dengan akhlak gitu Ustaz? Karena kita ketahui banyak orang menyamakan antara adab itu dengan akhlak. Kira-kira apa bedanya gitu Ustaz? Ya, terima kasih. Bagus sekali. Kalau kita tengok definisi dari keduanya, memang beberapa ulama-ulama kita pun ada sedikit perbedaan dalam takrif dari keduanya. Tapi kalau boleh Ana simpulkan, di antara hal yang sudah Ana baca, kalau kita berbicara tentang akhlak adalah tubhasu anil masailil muta'alliqah bin nafsil insaniyah. Jadi kalau kita bicara akhlak itu kita berbicara tentang beberapa masalah yang berhubungan dengan hati manusia, dengan jiwa manusia. Sebuah karakter manusia. Makanya akhlak itu ada yang akhlak qobihah atau madmumah, akhlak yang tercela, ada juga akhlak yang mahmudah. Karena itu berkenaan dengan tabiat manusia. Itu kalau kita berbicara tentang akhlak. Sedangkan adab huwa istiqmalu mayuhmatu qaulan wa fi'lan. Kalau adab itu adalah melakukan sesuatu yuhmatu fi'lan wa qaulan. Sesuatu yang dipuji, sesuatu yang baik, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Itu namanya adab. Jadi kalau kita mudahkan simpulkan, al-haqiqat anna alaqatul adab wal akhlak. Hakikatnya hubungan antara adab dan akhlak itu ibarat ka'alaqatil jasad biruh. Seperti hubungan jasad dengan ruh. Ruhnya itu adalah akhlak, jasadnya itu adalah adab. Itu perbedaan antara keduanya. Jadi ruh itu apa tadi Ustaz? Ruhnya itu adalah akhlak. Akhlaknya. Kemudian jasadnya itu adalah adab. Berarti, sehingga keduanya tidak bisa terpisahkan. Ya, berarti dari dua ini nggak bisa dipisah. Tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita sudah beradab, maka kita sudah berakhlak gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ada juga mengatakan saat kalau adab itu dari sebuah adab itu terjadi karena tingkah laku kita, kebaikan gitu Ustaz. Kalau akhlak itu muncul dari sisi ibadah gitu Ustaz. Itu enggak gitu Ustaz? Bisa juga. Makanya di awal kami sampaikan tadi ada banyak definisi dalam hal ini. Maka kaitannya dengan itu saya contohkan keadabil akli wa adabil surbi wa adabil naumi. Adabnya minum, adabnya tidur, adabnya makan, itu kaitannya dengan adab. Tapi kalau akhlak contohnya kasidqi wal amanah, itu namanya akhlak karena berhubungan dengan karakter jiwa manusia.
Gitu. Berarti luar biasa. Islam ini luar biasa. Luar Ya. biasa. Karena mengajarkan adab dan juga akhlak gitu Ustaz, Iya. ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan berikut yang kedua Ustaz. Kita tengok fenomena saat ini Ustaz. Banyak anak-anak sekarang yang kadang memanggil nama yang lebih tua dengan sebutan namanya langsung Ustaz. Contoh, aneh tuh ada adik-adik kan. Dia tuh kadang apalah contohnya itu Ustaz, perumpamaannya Ustaz kan. Iya. Dia tuh memanggil langsung dengan namanya Ustaz, tidak pangkat. Contoh pangkat itu ada udah, ada abang, Iya. ada kakak, gitu, Iya. ada mas, apalagi itu Ustaz ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini? Apakah dia itu beradab atau gimana Ustaz? Atau gimana cara mengatasi itu Ustaz? Ya, terima kasih. Ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak baik menurut Ana. Seperti contoh di pesantren misalkan, kebetulan Ana juga ngelola pesantren dan kebetulan dari sejak anak SMP sampai menikah, alhamdulillah Ana sampai saat ini di pesantren. Maka ada budaya di pesantren itu memanggil, kalau di Jawa sana ada istilah Kang. Memanggil yang lebih kakak kelasnya dengan kalimat Kang. Kang, Pak Nindi Kang. Itu bahasa Jawanya seperti itu. Artinya itu sebuah penghormatan. Pendidikan yang diajarkan di sebuah lembaga pesantren, bagaimana yang kecil menghormati dengan yang lebih dewasa dengan kalimat yang kalau dalam bahasa kita mas ya. Kalau bahasa Jawa mas, ada Kang. Ini menurut saya ketika seseorang memanggil yang lebih dewasa tanpa dengan kalimat yang sebagai wujud penghormatan, ini jauh sekali dari tuntunan agama. Kenapa? Terlebih kepada yang lebih tua, terlebih lagi kepada orang tua. Karena itu adalah sebuah keharusan, terkhusus juga di pesantren, dan harapan kita juga meluas ke seluruh masyarakat, bagaimana yang kecil menghormati yang lebih tua, yang tua menyayangi yang kecil. Begitulah. Jadi ada juga fenomena kadang Ustaz, kadang anak kecil nih kadang kan gini Ustaz, ada orang tua, kadang ada kata-kata itu, aku lebih lama hidup lagi daripada abang, karena anak kecil ini menengok ada sebuah yang ganjil gitu dari yang lebih tua. Jadi apakah anak kecil ini dikategorikan beradab atau gimana Ustaz? Itu kan ada kasusnya tuh Ustaz. Kadang ada orang tua tuh, aku lebih lama hidup le, lama minum asam garam di dunia aku. Padahal dia kadang yang tua ini bersalah gitu. Contoh dia merokok atau sebagainya, diajarkan sama anak kecil Ustaz. Apakah kategori ini anak kecil ini beradab atau tidak Ustaz? Atau gimana Ustaz? Mungkin karena kesalnya dari orang tua itu ya. Orang yang usianya lebih tua, saking kesalnya kepada anak-anak yang modelnya seperti itu, aku lah lebih lama hidup di dunia. Bahasa Melayunya mati. Iya. Itu. Lebih banyak bahasa garam lah. Iyalah. Itu wujud aplikasi sebuah kekesalan orang tua melihat anak yang akhlaknya, adabnya jauh dari tuntunan agama. Iya. Itu saya. Jadi kalau menurut Ustadz itu anak kecil itu termasuk beradab atau enggak Ustadz? Maksudnya dia menegur ketika orang besar ini melakukan kesalahan gitu Ustadz. Nah itu maksudnya ketika anak kecil menegur yang lebih tua. Begini. Dalam ilmu akhlak, dalam ilmu adab, ketika yang tua salah sekalipun, itu kalimat yang digunakan untuk menegur seorang anak terhadap orang tua atau yang kecil terhadap yang lebih tua, tetap harus dengan kalimat yang santun. Kalau pertanyaan antum seperti itu, karena kita tengoklah bagaimana para nabi kita memberikan suri tauladan kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dengan kalimat yang santun. Meskipun toh orang tuanya katakanlah tidak mengikuti ajarannya. Wahfid lahuma janahaduli minar rahmah, menundukkan wakullahuma kaulang karimah. Dan itu kewajiban seorang anak terhadap orang tua atau yang kecil terhadap yang lebih tua. Silahkan ditegur, tapi tidak keluar
dari koridor adab dan kesopanan dalam menegurnya. Berarti Gitu. ada koridornya saya, jangan Ya, langsung ada tahap-tahapnya gitu, Ustaz. ada. Ya, jangan langsung nanti karena nampak kesalahan langsung anak kecil tuh negur atau enggak gimana ya, boleh. ya ada caranya saya. Iya. Ya. Oke, Ustaz, kita masuk pertanyaan terakhir. Siap. Yang ketiga, menurut Ustaz, kalau kita sudah punya etika, ini sering nih dikatakan, antum tuh nggak punya etika gitu. Iya, Sering iya. itu kalimat-kalimat seperti itu saya. Iya, iya. Juga apakah kita menurut Ustadz kalau kita sudah punya etika, apakah juga kita sudah beradab, Ustadz? Nah, itu, Ustadz. Ya. Etika dan adab itu sebenarnya kalau dalam bahasa kami hampir-hampir mirip. Hampir-hampir Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya muradif. Kalau dalam bahasa Indonesianya sinonim. Ya, agak-agak mirip. Iya. Dan itu mungkin lebih dikenal di kalangan di luar pesantren bahasa etika. Kalau di pesantren kan biasanya akhlak, adab, sopan santun. Itu biasanya seperti itu. Dan adab, etika, akhlak semuanya itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Hatta dalam pekerjaan. Makanya ada sebuah kaidah mengatakan al-amanah tajlibur rizqa. Amanah itu akan mendatangkan rizki. Tapi ketika seseorang itu tidak amanah, maka rizki itu pun akan menjauh darinya. Contoh semisal tukang bangunan, dia kuli bangunan, bekerja di membangun rumah dan segala macamnya, tapi dia tidak amanah. Yakin itu, suatu saat tidak akan ada orang yang menyuruhnya. Begitu juga apapun profesi kita. Mau itu kuli bangunan, mau itu pekerja kebun, mau itu pekerja kantoran. Ketika kita tidak amanah dalam melaksanakan tugas itu dengan baik, maka rezeki itu pun akan menjauh darinya. Maka al-amanah yang berhubungannya dengan akhlak, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi etika sama adab itu hampir-hampir sama sih, bahasanya aja yang berbeda ya. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, kita mau nanya Ustaz. Katanya Ustaz punya pesantren, Ustaz. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Pesantrennya ini udah masuk tertua saja. Tertua. Iya, tertua di Rokan Hulu, Ustaz. Kira-kira apa nama pesantrennya, Ustaz? Ya. Nama pesantrennya Raudhatus Salam, alamatnya di kilometer 9, Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dan alhamdulillah di pesantren kami memang kalau sekarang ini kan pesantren ada dua macam, ada yang salafiyah, ada yang kholafiyah. Yang salafiyah itu yang model lama, istilahnya mudahnya seperti itu. Yang kholafiyah itu ya klasik ya. Terus kemudian yang kholafiyah itu sejenis pesantren modern. Kami yang kholafiyah. Tapi meskipun toh kholafiyah, kajian-kajian kitab kuning itu kajian wajib di pesantren. Kira-kira Ustaz, kalau di pesantren Ustaz ini Ustaz, apa kelebihan dari contohnya kalau pesantren itu ada silatnya, ada apanya gitu Ustaz. Kira-kira apa Ustaz? Ini cocok sekali pertanyaannya ini. Dan contohnya pun sesuai. Kami ada ekstrakurikuler namanya pencak silat Harimau Putih. Oh, Harimau Putih. Yang hari santri kemarin waktu acara di kantor bupati, kami juga ikut menampilkan para pesilat-pesilat dan hampir semua santri se-Kabupaten Rokan Hulu ini terpukau semua. Karena bukan silat-silat biasa ini. Bahkan mereka punya keahlian-keahlian yang mungkin itu orang akan bingung, ini kok bisa. Di luar kemampuan batas rata-rata manusia itu. Ini karena termasuk diantaranya kalau antum berani, ini tangan ini ditusuk pakai jarum, tidak ada masalah, tidak keluar darah. Itu ini contoh kecil itu. Iya, berarti apa saya? Iya. Bara api dimakan. Ini bukan karena apa ya?
bukan ilmu-ilmu yang tidak jelas. Ini ilmunya jelas sekali, ya. Nah, karena kami, ya, Berarti bukan pesulap merah saya. bukan, Ataupun pakai ilmu kebal gitu, Ustaz. Bukan mungkin saya. mungkin pesulap merah pun bingung itu. Nah, karena itu tidak ketemu, tidak ada ilmu dia itu. Itu Iya. diantaranya. Iya. Nah, selain kegiatan-kegiatan ekstra-ekstra yang lain. Berarti ada berapa ekstra gitu saya Iya. yang lainnya. Yang jelas diunggulkan di sini salah satunya silat Ya, saya. termasuk alhamdulillah yang kemarin kita sudah ke provinsi lewat kaca lomba MQK, Musabakoh Qiraatul Kutub, dan beberapa santri kami kita utus ke Riau dalam cabang itu mewakili Kabupaten Rokan Hulu. Masya Allah. Jadi Ustaz, Anda mau tanya lagi Ustaz. Siap. Kira-kira pesantren Ustaz ini udah berapa lama gitu berdiri Ustaz? Dan kisahnya gimana lagi Ya. Ustaz? Pendiriannya Ustaz. Pesantren itu sudah lama sekali dan anak generasi kedua. Oh, generasi kedua. Generasi kedua, pendirinya almarhum Buya Jamal Usman. Nah, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah ampunkan segala dosanya. Amin. Nah, saya datang tahun 2013 menginjak tanah di Rokan Hulu ini dan langsung memang diamanahkan untuk melanjutkan estafet perjuangan pesantren Raudatus Salam. Masya Allah saya. Jadi kenapa nama itu Raudatus Salam Ustaz? Mungkin ada kisahnya atau apa gitu kan? Kalau kita tengok dari makna yang tersirat dari kalimat itu, Raudhah itu taman. Salam itu keselamatan. Raudatus Salam berarti taman keselamatan. Dengan harapan para santri selamat dunia wa ukhra. Masya Allah. Gitu. Jadi itu yang penting saja. Yang penting kalau itu. Selamat dunia tapi selamat, itu celaka. Iya, celaka jadi celaka. Kan. Ya, kalau bisa fit dunia wal akhirah. Fit dunia wal akhirah. Okay. Baik Ustaz, untuk sesi berikutnya ini sesi penutup saja, sesi penutup. Jadi Ustaz nanti menyampaikan kesimpulan apa materi-materi yang disampaikan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya. Kalau boleh saya simpulkan bahwa akhlak dan adab itu adalah inti dari kebaikan manusia. Sepandai apapun manusia, tapi tak punya dua hal ini, maka tidak ada nilainya apa-apa. Oleh karenanya, tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, putra-putri kita, tentang akhlak dan adab ini. Syukur-syukur generasi-generasi kita ini mau kita hantarkan ke tempat yang tepat dalam pembinaan adab dan akhlak ini. Di mana itu? Di pondok pesantren. Nah, sehingga ke depan generasi-generasi kita menjadi generasi yang handal, generasi-generasi yang beradab dan berakhlak, dan itulah yang akan menjadi harapan semua orang tua. Karena tanpa itu mustahil dia akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kesimpulan itu. Jadi ini kesimpulan dari pemateri kita pada hari ini. Jadi ada tingkatannya saya. Ada ilmu, adab, baru selamat dunia dan akhirat saya. Dari aneh. Baik. Terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe dan juga bagi yang belum subscribe YouTube dari Pastabikul Khairat, bisa subscribe, like, comment, and subscribe. Dan juga bagi yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren, bisa menghubungi Buya Khalil gitu saya. Kira-kira berapa nomor Ustaz untuk yang nomor admin yang saya dihubungi itu Ustaz? Untuk nomor pesantren kami bisa menghubungi 0812 6797 0060. Nah, itu ya. Itu bagi yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Karena adab itu lebih tinggi pada ilmu. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.